Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, peserta Latar CPNS Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3. Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan adaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi, dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun dan mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi, sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Pemerintahan adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Bentuk pemerintahan ini juga menyediakan pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut dengan pengelolaan bersama adaptif. Pembahasan selanjutnya yaitu kolaboratif. Yang pertama, konsep kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja sama untuk menyalurkan ide dan menyelesaikan masalah rumit menuju visi bersama. Sedangkan kolaborasi pemerintah merupakan proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi, dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Selanjutnya, konkretisasi kolaborasi pemerintahan, yaitu pendekatan penyelenggaraan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah dipengaruhi oleh faktor kepercayaan pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Selanjutnya, beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait aspek normatif kolaborasi pemerintah, yaitu Pasal 34 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 25 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Kemudian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.